Ada reng kecelakaan papi reng. Sejumlah mak-mak dievakuasi warga setelah mobil pikap yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan mak-mak ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pikap akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke Puskesmas serta RSUD Syarifah Amba Miratu Ebuh Bangkalan. Saat ini ada 10 orang yang masuk ke sana, kemudian dirujuk ke sini 2 orang perempuan semua, yang satu umur 35, yang satu lagi umur 55. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pikap untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Truk menabrak 2 unit mobil di depan sebuah toko di Jalan Raya Jepara, Melonggo, Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Selain menabrak 2 mobil, truk juga menabrak 1 unit sepeda motor dan bangunan toko. Akibatnya seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Seorang balita yang berada di dalam mobil luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Kendaraan tersebut oleng ke kanan sehingga menabrak KBM Daihatsu Sigra. Setelah menabrak KBM Daihatsu Sigra, kendaraan tersebut oleng dan menabrak KBM Toyota Calya dan SPM Vario yang sedang parkir di depan toko Jejebab. Satlantas Polres Jepara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Kampung Pekopen Bulak, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini ternyata beraksi dengan istrinya dengan berpura-pura mencari barang bekas. Aksinya terbongkar setelah warga mendapati kunci kotak sepeda motor korban sudah rusak. Korban pun langsung berteriak hingga pelaku akhirnya dihakimi massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tambun Selatan. Berapa orang? Tadi yang datang sini itu 1 orang, namanya ternyata ada istrinya minum di kafe depan, di kafe samping Indomaret yang udah tutup itu, kafe depan. Berarti suami istri ya? Iya, suami istri. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi pencurian sepeda motor yang kerap terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang pria yang mencuri sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Poros Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya tak ada yang mencurigakan, pria yang disangkakan sebagai pelanggan oleh petugas minimarket. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku kemudian mengarah ke arah parkir sambil memantau kondisi karyawan minimarket yang tengah sibuk bekerja. Hanya hitungan detik, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban setelah mengetahui kunci kontak lupa dicabut oleh pemiliknya yang tengah terburu-buru hendak absen elektronik. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban hendak memindahkan sepeda motornya, namun menyadari kendaraannya telah hilang. Kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat seorang menggasak sepeda motor korban. Itu masuk pagi, ya terus mungkin apakah sudah hampir terlambat, buru-buru absen, akhirnya kuncinya ketinggalan. Sudah absen, entah dari WC, pas keluar, hilang motornya. Dengan modus pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang dimana dalam sepeda motor tersebut tertinggal kunci kontaknya. Sekarang kami lakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku, dokumen dan CCTV untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Korban melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV dan berharap pelaku segera ditangkap.
Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang diduga oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berinisial DA diamankan oleh warga setelah mencuri uang kotak amal di pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sebelum dihakimi oleh warga hingga babak belur, korban sempat diinterogasi terlebih dahulu dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian kotak amal di musola pada Minggu malam. Sebelum mencuri kotak amal di musola, pelaku sempat mencuri uang di kotak toilet dan di lapak milik pedagang. Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Haji Wasito mengatakan dalam 6 bulan terakhir sudah 5 kali peristiwa pencurian kotak amal terjadi. Menurutnya, terduga pelaku melancarkan aksinya Minggu malam seusai Isya dengan cara meloncat dari selatan pagar pasar. 6 bulan ini 5 kali. 5 kali kejadian. Iya, kejadian. Kemudian setelah itu warungnya Mbak Jami itu kotak amal kecil untuk kan ada kacanya itu. Ya. Kemudian apa ini nengarani LPG itu baru belum 10 hari kemudian ke ini. Usai ditangkap warga, pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Video ini merekam ketegangan antara pengemudi ojek pangkalan dan layanan taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah hujan, seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Tindakan ini dilakukan oleh ojek pangkalan karena menuduh sopir ojol telah mengambil penumpang di wilayah mereka. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Korban dan suami serta bayinya kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Insiden ini viral di media sosial. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Keempat pengemudi opang ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban dalam peristiwa yang terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Teman-teman oknum opang ini mengklaim wilayah tersebut